Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel kami menceritakan tentang kisah-kisah misteri yang mungkin bisa menemani agan-agan dan sista semua ya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang diambil dari Didit Galaraka. Kalian juga dapat mengunjungi laman beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, sebelum masuk ke cerita, di dalam cerita ini nama, tempat saya samarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Akibat Pasang Susuk. Pelosok di salah satu perkampungan di Jawa Barat menjadi saksi persekutuan Yani dengan jin. Dia menjalankan praktek pasang susuk untuk pelaris pekerjaannya sebagai penyanyi tradisional di kampung itu. Yani terlahir bukanlah dari kalangan berada. Ayahnya telah meninggal karena kecelakaan kerja saat menjadi salah seorang pekerja proyek di Bilangan, Jakarta. Ketika itu Yani masih berumur 20 tahun dan dia mesti menghidupi ibu dan satu adiknya yang masih bersekolah. Ibunya bernama Esi dan adiknya bernama Sandi. Ibunya hanya bisa membantu perekonomian keluarga dengan bekerja serabutan, tergantung dari warga yang meminta bantuannya. Tidak ada penghasilan pasti dari pekerjaan ibunya itu dibanding dengan penghasilan Yani sebagai seorang penyanyi tradisional yang mendapat bayaran lumayan tinggi dari penampilannya dari panggung ke panggung. Bu, ibu diam di rumah saja ya, biar Yani yang bekerja cari uang buat ibu sama Sandi, ucap Yani melihat iba kepada ibunya. Selepas ayahmu tidak ada, keluarga ini jadi tanggung jawab ibu, nak, jawab Bu Esi dengan lirih. Tapi ibu sudah tidak muda lagi. Ibu harus istirahat. Biar Yani yang capek, Bu. Yani bisa kok, kata Yani menatap mata ibunya. Air mata Bu Esi tidak terasa mengalir. Situasi yang begitu mengharukan, di mana sang anak merasa iba kepada ibunya dan menanggung semua tanggung jawabnya. Bu Esi memeluk Yani tanda keterpaksaan menyetujui keinginan anaknya itu. Yani memang berbakat di bidang tarik suara, bahkan dia pernah meraih juara 1 perlombaan bernyanyi yang diselenggarakan di kampungnya. Bakat Yani tercium oleh pemilik grup tembang yang bernama Opik, yang memang saat itu sedang membutuhkan vokalis, karena vokalis lama memilih untuk pensiun dini dengan alasan mengikuti suaminya tinggal di Kalimantan. Akhirnya Yani bergabung dengan grup tembang itu, keliling-keliling kampung untuk memenuhi undangan, manggung di setiap acara pernikahan atau event pentas seni biasa. Semenjak Yani bergabung, grup tembang itu semakin laris dan laku keras diundang kemana-mana, karena semua pengundang terkesan dengan suara indah Yani. Akibatnya berimbas kepada penghasilan Yani yang lumayan dapat menutupi kebutuhan ekonomi keluarganya, dari membayar tagihan listrik rumah sampai membiayai sekolah Sandi bahkan lebih.
Kerjamu bagus, Yan. Saya sangat suka. Barusan saya dapat telepon. Minggu depan kita dapat undangan ke acara nikahan di Tasik Kota. Kamu siap-siap ya? Ucap Opik memuji Yani yang baru turun dari panggung acara HUT salah satu perusahaan dengan sorak-sorai penonton yang tentunya memuji Yani. Ya, Yani persiapkan semuanya, jawab Yani dengan senyum sumringahnya. Yani selalu menyambut baik semua undangan yang dia terima, karena dengan begitu dia merasa berhasil bertanggung jawab atas keluarganya. Sampai di acara undangan pernikahan di Tasik Kota, Yani manggung seperti biasanya membawakan lagu-lagu yang tentunya membuat semua tamu undangan terkesima dibuatnya. Bertahun-tahun dia alami masa seperti itu, sampai suatu ketika ujian bagi grup tembangannya datang. Opik harus bercerai dengan istrinya, dikarenakan istrinya curiga Opik ada main dengan Yani. Opik memang selalu mendekati Yani jika sehabis manggung, dan mungkin itu yang menjadi alasan sang istri menceraikan Opik. Karena tidak mau berlarut seperti itu, Yani memutuskan untuk mencari lagi grup tembang yang lain di desanya. Dan karena namanya yang sudah begitu tenar, Yani tidak susah mencarinya. Bukan lagi menjadi vokalis biasa. Kali ini Yani menjadi sinden. Dan memang Yani pun berbakat menjadi sinden. Kita sebut saja nama grup tembangnya Mekar Ayu. Setelah Yani masuk, nama Mekar Ayu yang semula kian redup kini naik kembali. Pendapatan Yani pun kembali normal seperti semula. Seseorang menelpon Yani. "Halo Yan." Yani menjawab, "Ya, ini siapa ya?" "Ini saya Opik, pakai nomor baru." Ternyata yang menelpon Yani adalah kawan lamanya Opik. "Iya Kang Opik, ada apa?" timpal Yani. "Bisa ke rumah nggak? Ada yang mau diomongin," jawab Opik. "Oh, bisa Kang, nanti Yani ke rumah ya," kata Yani. Opik masih dengan grup tembangnya yang dulu, meskipun penghasilannya tidak sebesar ketika ada Yani di dalamnya. Kemudian Yani berangkat ke rumah Opik dengan menggunakan motor. Dia beranggapan mungkin ada job manggung lagi, jadi tidak apalah dia terima sebagai pemasukan tambahan. Tapi ternyata Yani salah langkah. Bukannya job manggung yang Yani dapat, melainkan perilaku tidak senonoh yang dilayangkan oleh Opik kepadanya. Opik memperkosa Yani. Yani awalnya menolak, tapi setelah diberi embel-embel imbalan uang dan bujuk rayu yang dahsyat, Yani dengan terpaksa melayani nafsu bejat Opik. Yani yang terpukul karena mahkota gadisnya terenggut terus menangis. Apa yang terjadi kepadanya? Sehingga suatu ketika Mekar Ayu kembali merekrut sinden baru yang lebih cantik dibanding Yani. Sekar namanya. Pemilik Mekar Ayu, Epul, berharap duet gadis cantik dengan suara mumpuni dapat melambungkan nama Mekar Ayu. Tapi apa yang terjadi sungguh di luar dugaan. Yani merasa minder dengan kehadiran Sekar di dalam tubuh Mekar Ayu. Dari segi suara tidak beda jauh dengan Yani, tetapi secara paras Sekar
Sekarlah yang berada di atas Yani, sehingga rasa minder Yani itu membuntut pada performanya yang menurun. Melihat kondisi itu pun Apple sedikit lebih banyak memakai jasa Sekar untuk setiap penampilannya. Rasa minder Yani tidak terbendung lagi. Dia memutuskan untuk menempuh jalan pintas dengan cara memasang susuk, dibandingkan berusaha keluar dari keterpurukan untuk mengembalikan lagi performanya yang dulu. Yani datang ke rumah seorang dukun untuk memasang susuk di wajahnya. Ketika dalam proses negosiasi dengan sang dukun, Yani terkejut dengan harga yang dipatok oleh dukun itu, dan membuat Yani hampir mengurungkan niatnya. Yani spontan berkata, "Saya bayar pakai badan saya, bah." Hal gila yang diucapkan Yani hanya untuk sebuah keputusan yang akan membuatnya semakin terpuruk di kemudian hari. Setelah menempuh proses negosiasi yang agak panjang, akhirnya sang dukun menyetujui kesanggupan Yani yang hanya bisa membayar dengan badannya, yang mana mereka harus berhubungan suami istri. Di dalam hubungan itu memberi rasa dilema bagi Yani. Di satu sisi dia masih terpuruk karena keperawanannya direnggut oleh Opik, dan kini harus memaksakan diri melayani dukun yang dia anggap akan menyelamatkan karirnya. Sementara di sisi lain dia akan senang karena dengan begitu karirnya akan kembali seperti semula. Proses pasang susuk pun dimulai. Susuk itu dipasang hampir di setiap bagian lekuk wajahnya. Singkat cerita, akhirnya proses pasang susuk pun selesai, dengan menyisakan sedikit rasa dilema bagi Yani yang berusaha dia abaikan dan bersikap itu hal biasa saja. Uang sudah membuatnya kelap. Tidak ada lagi rasa kehormatan di pandangannya. Susuk itu bekerja dengan baik dan melambungkan kembali namanya di Mekar Ayu. Apple pun senang dan memposisikan kembali Yani sebagai sinden utama. Dan yang terjadi kepada Yani tidak terjadi kepada Sekar. Sekar menerima keputusan Apple dan menghormati Yani sebagai seniornya, dan Sekar menikmati itu. Setelah pasang susuk itu, Yani menjadi peka terhadap hal-hal mistis. Bahkan ketika manggung, dia sering melihat kuntilanak berseliweran di atas panggung, atau bahkan sering melihat manusia berkepala babi berkeliaran di sekitar panggung. Hal itu dibuat biasa oleh Yani, karena itu sudah disampaikan oleh Abah Dukun sebagai efek samping jika dia memakai susuk itu. Yani pun sering bermimpi didatangi sosok cantik yang kadang-kadang berubah menjadi sangat mengerikan, dengan mulut penuh darah dan pembalut di tangannya. Karir Yani semakin memuncak, sampai-sampai dia bisa membelikan rumah yang baru bagi ibunya dan menguliahkan Sandi di salah satu universitas di kota Bandung. Tepat sebulan setelah membeli rumah barunya, Yani mengalami kecelakaan. Tertabrak motor yang melaju sedikit cepat ketika dia hendak menyeberang. Setang motor menghantam perut Yani yang membuat Yani terpental sekitar 3 meter. Memang tidak ada luka yang parah, namun itu berefek 2 minggu setelahnya.
Yani merasakan sakit yang luar biasa di perutnya yang mengakibatkan muntah darah. Melihat itu, Bu Esi bergegas membawa Yani di rumah sakit untuk dirawat. Yani mengalami pendarahan hebat di perutnya sehingga membuatnya koma selama 2 minggu. Semua tindakan sudah dilakukan tim dokter untuk menolong nyawa Yani, dan semua biaya pengobatan di rumah sakit ditanggung oleh hasil Yani memanggung. Setelah 2 minggu itu, Yani tersadar dan bisa dibawa pulang meski kondisinya belum 100% pulih. Seringkali Yani memaksakan diri untuk tetap memanggung karena dalam benaknya dia harus bertanggung jawab mencari nafkah untuk keluarganya. Epul pun menyarankan Yani untuk beristirahat sampai kondisinya benar-benar pulih dan tetap dibayar meskipun dengan konsekuensi penghasilannya dipotong. Namun Yani menolak. Dia tetap memaksakan dirinya. Sampai suatu ketika Yani sedang manggung di daerah dekat rumahnya. Di atas panggung Yani mendadak pingsan. Semua kru Mekar Ayu panik dan membawa Yani ke rumahnya yang memang kebetulan tidak jauh dari area panggung. Setelah sekian lama dalam kondisi tidak sadar, semua orang yang datang dikagetkan dengan Yani yang mendadak terbangun dengan kondisi mulut yang menganga dan matanya melotot. Urat-urat matanya terlihat jelas memerah mengerikan, seakan mau keluar dari kelopakannya. Bu Esi panik dan segera mengabari Sandi yang sedang berada di Bandung untuk segera pulang kampung. Yani seperti sekarat terus dalam kondisi begitu. Bu Esi pun sigap memanggil seorang pemuka agama di daerahnya karena dia yakin Yani sudah berada dalam penghujung hidupnya. Astagfirullahaladzim, ada banyak susuk di wajah Yani ini, kata Pak Jaman, seorang pemuka agama yang dipanggil oleh Bu Esi. Bu Esi lalu menangis histeris seakan tidak percaya. Epul pun tak percaya mendengar informasi itu. Dia hanya beranggapan bahwa Yani telah berhasil mengembalikan performanya karena telah berhasil berjuang dari keterpurukannya akibat bermasalah dengan Opik. Keluarkan saja Pak susuknya, kasihan anak saya, pinta Bu Esi. Pak Jaman menuruti permintaan Bu Esi itu. Setiap satu susuk yang dicabut, mata Yani semakin akan keluar dari kelopakannya. Dan Pak Jaman berkata, jinnya beraksi. Dia lagi meringis kesakitan di atas lemari itu, sambil menunjuk ke arah lemari di pojok ruangan. Memang di pojok ruangan terdapat lemari baju yang lumayan besar, dan sedari tadi Epul berada di sana memang merasakan merinding yang hebat. Bu Esi terus membimbing Yani agar bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi mulut Yani seakan terkunci dalam kondisinya yang menganga. Yani tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sampai akhirnya semua susuk dikeluarkan. Yani menghembuskan nafas terakhirnya. Yani akhirnya dimakamkan. Baru mendengar kabar bahwa Yani memakai susuk, warga mulai menyebarkan gosip tidak sedap mengenai Yani di sekitar kampung itu.
Apalagi ada desas-desus kalau arwah Yani Gendayangan menghantui warga kampung. Minah misalnya, dia mengaku pernah dihantui sosok seorang Yani ketika ia sedang mandi. Kisahnya waktu itu Minah sedang mandi di sore hari menjelang maghrib. Di dalam kamar mandi, Minah bersenandung menyanyikan lagu. Ketika sedang asik bernyanyi, Minah dikagetkan dengan suara nyanyian yang entah dari mana datangnya. Itu suara dari luar ya, pikir Minah. Suara nyanyian itu semakin jelas terdengar, seperti orang yang sedang mengalunkan lagu Sunda. Bulu kuduknya merinding karena dia yakin suara itu bukan dari luar, melainkan dari dalam kamar mandi. Dengan perasaan takut, Minah akhirnya memeriksa ke setiap sudut ruangan kamar mandi. Dan Minah pun terkejut ketika melihat ke arah ventilasi yang berada di plafon kamar mandi. Di sana Minah melihat rambut menjuntai dengan kepalanya yang terbalik dan dengan kondisi mata yang melotot, sementara mulut yang tetap bernyanyi meski menganga. Ya, Yani. Minah tanpa pikir panjang langsung mengambil handuk dan lari keluar kamar mandi. Berbeda dengan cerita Maipah, seorang penjual makanan ringan seperti gorengan dan lainnya yang sering menitipkan dagangannya ke warung-warung di kampung itu. Suatu ketika sebelum azan subuh sekitar jam 3 pagi, Maipah sedang menggoreng gorengan dagangannya. Mendadak Maipah mencium seperti telur busuk dari arah pintu dapur yang langsung mengarah keluar ke belakang rumahnya. Maipah lalu memastikan ke setiap bahan baku dagangannya agar tidak ada yang busuk, dan memang bahan baku dagangannya aman-aman saja. Semua tidak ada yang busuk sama sekali. Maipah curiga ini pasti ada yang tidak beres. Seketika lalu menghampiri pintu dapur untuk membukanya. Perlahan Maipah membuka pintu dapur itu. Dia dikejutkan dengan sosok wanita berpakaian sinden, persis seperti apa yang dikenakan Yani ketika posisi terakhir meninggal dunia, sedang berdiri di dekat pohon mangga yang ada di belakang rumahnya, dengan rambut terurai acak-acakan dan matanya masih melotot dan mulut yang menganga. Sosok Yani lalu menggerakkan kepalanya patah-patah. Maipah sontak membanting pintu dan mengurungkan niatnya untuk berdagang hari itu. Setelah kejadian itu, Maipah mengalami demam selama 1 minggu. Dan selama itu juga Maipah tidak berdagang. Ada juga cerita seorang pemuda bernama Dodi. Dia adalah teman SD Yani yang sekampung dengannya dan sedang bertugas di kota Indramayu karena tuntutan pekerjaan. Ketika itu Dodi pulang kampung dengan mengendarai motornya. Dodi tiba di kampung malam hari dan tidak seperti biasanya warung Mang Gandhi yang awalnya selalu buka jika malam hari kali ini tutup. Dodi tidak menaruh curiga sama sekali karena padahal Mang Gandhi menutup warungnya lebih awal
karena ketakutannya akan mitos arwah gentayangan Yani. Di dekat gerbang desa, Dodi melihat ada seorang wanita yang sedang duduk di kursi depan pos ronda. Dodi mengenali wanita itu. Dia adalah Yani. Dodi tidak tahu Yani telah meninggal, sehingga dengan santainya dia memberhentikan motornya dan menghampiri Yani, lalu dia bilang, "Yan, ngapain sendirian di sini? Kamu habis manggung dari mana? Kok baju kamu kotor gitu?" tanya Dodi kepada sosok Yani. "Manggung di Ciamis," kata Yani dengan pelan. "Oh, mana peralatan kamu? Kok tidak ada?" tanya Dodi. "Anterin aku pulang." Tanpa basa-basi, Yani langsung duduk di belakang motor Dodi. Dodi yang tidak menaruh curiga sedikit pun lantas mengantar Yani ke rumahnya. Di tengah perjalanan, Dodi melihat Irman temannya sedang bermain gaple di pos ronda di dalam desa. "Hai Man," Dodi menyapa Irman. Dot, baru pulang kamu?" tanya Irman. "Iya nih, sekalian mau antar Yani ke rumahnya." "Hehe," kata Dodi sambil menunjuk ke arah belakang motornya. Mendengar perkataan itu, semua orang yang ada di pos ronda mendadak memperhatikan Dodi, dan Irman lalu melihat ke belakang motor Dodi. Di sana Irman melihat sosok Yani dengan mata melotot, mulut menganga dan wajah yang penuh darah bekas sayatan. Irman dan semua orang di pos ronda menahan kaget karena mereka tidak mau Yani malah mengganggu balik mereka. Dengan inisiatif masing-masing sembari menahan rasa takut, semua orang di sana tanpa basa-basi meninggalkan pos ronda dengan sedikit terburu-buru. Irman hanya memberi isyarat, memuramkan wajahnya kepada Dodi. Dia tidak ingin memberitahu Dodi saat itu juga, karena takut Yani mendengarnya. "Kamu kenapa, Man?" tanya Dodi melihat Irman memuramkan wajahnya. "Ya udah, aku duluan ya," kata Irman dengan sedikit mencubit bahu Dodi. "Ah," erang Dodi. Irman lantas meninggalkan Dodi. Dia sedikit terheran kenapa Irman seperti ketakutan. Dodi tidak pikir panjang. Dia lantas mengantarkan Yani ke rumahnya. "Assalamualaikum," ketuk Dodi di depan pintu rumah Yani. "Waalaikumsalam," terdengar suara sepuh dalam rumah yang mana itu adalah Bu Esi. "Bu, ini saya anterin pulang. Tadi saya ketemu dia di gerbang desa, Bu. Dia lagi sendirian," jelas Dodi. "Mari masuk, kata Bu Esi dengan berbisik. "Dot, Yani sudah tidak ada," ungkap Bu Esi sambil menahan tangis. "Tapi tadi saya jelas-jelas bawa Yani, Bu," ungkap Dodi meyakinkan Bu Esi. "Akhir-akhir ini memang banyak gosip. Arwahnya Yani gentayangan ke warga. Mungkin kamu salah satu korbannya, Dot," kata Bu Esi. Penjelasan Bu Esi itu membuat Dodi seperti disambar petir. Dia pun berpikir mungkin hal inilah yang membuat Irman dan semua orang di pos ronda kabur tanpa pamit. Rasa takut dan rasa sedih bercampur jadi satu. Dia lantas berpamitan kepada Bu Esi untuk segera pulang ke rumahnya.
Terima kasih ya. Hihihihihi. Suara itu terdengar melayang ketika Dodi memarkirkan motor di depan rumahnya. Mendadak dia merinding hebat dan bergegas memasukkan motor ke rumahnya. Tidak pikir panjang, Dodi langsung masuk ke kamarnya untuk mengobati rasa takutnya digentayang Yani. Kadi sang dukun yang pernah diminta tolong oleh Yani akhirnya bertindak. Ia sembunyi-sembunyi mengintai arwah Yani yang tengah meneror warga. Ada satu tempat yang menjadi rumah tinggal bagi sosok Yani, yaitu di sebuah sumur di belakang rumah kosong yang sudah lama ditinggalkan pemiliknya. Rumah itu kebetulan berjauhan dengan rumah warga lainnya. Kondisi sekitarnya pun sudah dipenuhi ilalang, sunyi dan lembab. Bau usang sudah tercium dari rumah itu. Malam Jumat Kliwon jadi incaran Kadi untuk menangkap sosok jin yang menyerupai Yani itu. Dia akan memanfaatkannya untuk praktek pengasihan bagi pasiennya yang ingin meningkatkan performa suaranya di panggung ketika bernyanyi atau untuk menarik lawan jenis. Tanpa diketahui oleh warga lain, Kadi mengendap masuk ke dalam kerumunan ilalang yang mengadang. Serak, serak, serak. Suara ilalang itulah yang hanya menjadi teman Kadi yang sedang melakukan ekspedisinya. Kadi akhirnya tiba di sumur yang menjadi tempat favorit sosok Yani. Ritual dilakukannya untuk memanggil sosok itu datang. Menyan dibakar dan rapalan-rapalan mantra Kadi ucapkan. Tidak lupa Kadi pun membawa sebilah keris yang ia selipkan di belakang bajunya sebagai media penangkapan. Hadir, hadir, hadirlah. Sambil fokus duduk bersila dan memejamkan matanya, mantra itu diucapkan oleh Kadi. Katrol sumur bergetar. Hawa yang awalnya dingin mendadak panas tanpa sebab. Dari dalam sumur muncul perlahan sosok wanita berambut panjang acak-acakan dengan bajunya yang sudah lusuh. Sosok itu tertunduk, tidak memperlihatkan wajahnya, hanya saja kepalanya terus bergerak patah ke kanan dan ke kiri. Menyadari sosok Yani yang sudah hadir, Kadi lantas mengambil keris yang ia simpan di belakang bajunya. Dengan cepat lalu mengarahkannya ke sosok Yani. Gerakan kepala sosok itu semakin cepat. Badannya condong ke depan seakan tertarik oleh sesuatu. Akhirnya sosok itu pun masuk ke dalam keris, sehingga membuat Kadi tersenyum menyeringai bangga karena ritualnya berhasil. Praktekku bakal laris. Hahaha. Tawa Kadi menggelegar seisi rumah kosong. 2 minggu setelah warga tidak menerima teror dari Yani, mereka bersyukur sekaligus terheran dan bertanya-tanya siapa yang bisa menangani semua itu. Aktivitas di kampung itu kembali seperti biasanya. Semua warga tidak lagi khawatir akan dihantui oleh Yani. Saya pengen karir saya naik, Mbah, pinta Sekar kepada Kadi. Akhirnya dia berkunjung meminta bantuan Kadi. Suara parau itu menggema seisi ruangan praktek sang dukun Kadi. Ada yang berbeda dari suara Sekar. Suaranya tidak sebagus sebelumnya.
Sekar adalah ibu rumah tangga yang sudah berumur 30 tahun. Kecantikan parasnya yang alami memang selalu menyihir siapapun yang bertemu dengannya, terlebih ketika Sekar berada di atas panggung. Sepeninggalan Yani tidak ada perubahan yang berarti bagi Mekar Ayu. Grup tembang itu tetap dalam performa terbaiknya. Semua itu tidak lepas dari peran Sekar yang semakin menonjol. Sekar adalah seorang single parent. Dia menghidupi satu orang anaknya yang sudah menginjak kelas 4 SD. Yuda namanya. Yuda ditinggal oleh ayahnya ketika dia masih kelas 1 SD. Ayahnya menerima serangan jantung di sebuah toko ketika dia akan membelikan Yuda mainan kesukaannya. Sepeninggalan suaminya, Sekar banting tulang untuk menghidupi sang buah hati. Menjadi buruh jahit sudah ia jalankan sebelumnya. Akhirnya menjadi bagian dari Mekar Ayu. Karena menyanyi, khususnya nyinden, adalah kepiawaian Sekar. Beberapa genre musik sudah Sekar kuasai. Bukan hanya genre tradisional, akan tetapi genre seperti pop dan dangdut sudah Sekar kuasai. "Mah, Aa berangkat sekolah ya." Suara mungil Yuda berpamitan kepada Sekar. "Iya, hati-hati ya, A," jawab Sekar berharap anaknya kelak menjadi seorang yang berhasil. "Ini bekalnya, A." Sekar memberikan Yuda uang jajan. Langkah kaki malaikat kecil Sekar pergi meninggalkan rumah untuk menimba ilmu di sekolahnya. Yuda adalah satu-satunya harapan Sekar untuk tetap menjalani hidup. Tepat di depan rumah Sekar terdapat toko elektronik milik kakak Sekar. Ia bernama Wandi. Sepulang sekolah, Yuda selalu main di toko uaknya itu. Wandi sudah menganggap Yuda seperti anak sendiri. Suatu hari salah satu tetangga Sekar ada yang meninggal dunia. Ketika itu Yuda sedang berada di toko. Seperti biasa ketika ada rombongan pengantar jenazah yang hendak ke makam melewati toko, Wandi keluar untuk melihat kondisi. Otomatis Yuda pun mengikuti Wandi keluar toko. Melihat keranda yang digotong oleh warga, Yuda menepuk tangan Wandi lalu berkata, Wah, kalau Yuda ada di dalam sana, dianterin banyak orang kayak gitu gimana ya?" Sambil menunjuk ke arah keranda, Yuda mengucapkan perkataan yang membuat Wandi kaget. "Hus, jangan ngaco kamu. Udah, masuk toko sana." Wandi sedikit menghentak. Teringat perkataan Yuda yang spontan ketika melihat keranda, ia lantas melaporkannya kepada Sekar. Ketika Sekar menghampiri toko untuk meminta Yuda pulang karena hari sudah sore. "Sekar, anak kamu tuh tadi ngomongnya yang enggak," kata Wandi. "Memangnya ngomong apa, Kang?" tanya Sekar. "Tadi dia ngomong sambil menunjuk keranda. Katanya, wah, kalau Yuda ada di sana, diantarin banyak orang, gimana ya?" jawab Wandi. Sekar menoleh sedikit ke arah Yuda yang sedang melamun melihat ke arah luar toko. "Ah, itu mah iseng aja mungkin, Kang," ucap Sekar menenangkan Wandi. "Ya udah, Aa ikut Mama Gi, mandi dulu sana," pinta Wandi kepada Yuda. Yuda akhirnya pulang.
Wandi masih terngiang dengan apa yang diucapkan Yuda. Dalam benaknya mungkin akan terjadi hal yang tidak beres. Tapi setelah dipikir-pikir, omongan Sekar ada benarnya juga. Mungkin itu hanyalah keisengan anak-anak belaka. Langit sudah gelap dan malam pun semakin larut. Mendung menyelimuti udara malam itu. Hening, sunyi, sepi seakan menjadi tanda akan terjadi hal yang menyayat hati. Sekar menanyakan kepada Yuda, mengapa ia bisa berkata aneh tadi siang. "Tadi siang kenapa kamu ngomong kayak gitu, nak?" tanya Sekar. "Yuda pengen tahu aja rasanya, mah," jawabnya. Yuda melanjutkan ucapannya. "Kalau Yuda ada di dalam keranda itu, Mama ikut nganter nggak?" tanya Yuda lagi. Sekar tersentak kaget mendengar apa yang ditanyakan Yuda. Lantas ia menghentikan pembicaraan, kemudian menyuruh anaknya itu untuk tidur. Udah, Mama tidak mau dengar lagi. Tidur sana," ucap Sekar sembali sedikit membentak Yuda. Yuda hanya menurut apa kata ibunya. Dia lantas tidur sementara Sekar masih melamuni apa yang terjadi pada Yuda. Jarang-jarang dia seperti itu. Masih dalam lamunannya, tak terasa Sekar pun akhirnya tertidur. Pagi tiba, awan mendung masih betah berada di langit ketika itu, seakan-akan berkabung dengan keadaan. Hari itu hari Minggu. Biasanya Sekar mengajak Yuda main ke salah satu pusat perbelanjaan. Namun melihat kondisi langit yang mendung, Sekar pun mengurungkan niatnya. Setelah pekerjaan rumah selesai, ia pun menghampiri toko Wandi di seberang jalan dengan mengajak Yuda. "Yah, daripada bosan terus di rumah, mending nongkrong dulu aja," pikir Sekar waktu itu. Seperti biasa, Yuda langsung masuk ke dalam toko dan menghampiri etalase toko dari dalam. Sementara Sekar memilih berada di luar, duduk di sebuah kursi panjang yang dikhususkan untuk pelanggan yang antri. Wandi melayani pelanggan yang membeli peralatan elektroniknya. Karena pelanggan meminta barang yang tidak ada di etalase, Wandi terpaksa harus mengambil barang itu ke belakang toko yang jaraknya agak lumayan. Ketika Wandi berada di belakang toko, entah kenapa Yuda sudah berdiri dengan obeng di tangannya. Entah iseng atau penasaran, dia menancapkan obeng itu ke lubang terminal listrik yang ada di atas etalase toko. Naas posisi pegangannya bukan tepat pada gagang obeng, akan tetapi berada pada batang besi obeng tersebut. Yuda tersetrum. Bukannya ia lepas, pegangannya malah semakin kuat seakan baku dibuatnya. Sekar yang melihat itu terkejut lalu berusaha menyelamatkan Yuda. Salahnya Sekar malah memegang tangan Yuda secara langsung. Alhasil Sekar malah ikut tersetrum. Keduanya lantas pingsan tidak sadarkan diri. Kejadian itu berlangsung begitu cepat. Pelanggan toko yang sedari tadi hanya bisa diam terpaku melihat kejadian itu berteriak meminta pertolongan. Wandi pun bergegas ke depan toko untuk melihat apa yang terjadi. Melihat keponakan dan adiknya terkapar, ia lantas mengantar keduanya ke rumah sakit.
masih ada nafas dari keduanya. Meskipun lemah, Wandi cemas, perasaannya campur aduk. Ia kembali terngiang perkataan Yuda. Kalau Yuda ada di dalam keranda, gimana ya? Tidak terasa air matanya berlinang. Ia tidak mau keponakan yang sudah ia anggap sebagai anaknya sendiri itu meninggal mengenaskan. Sesampainya di rumah sakit, Yuda dan Sekar bergegas dibawa ke UGD untuk ditindak lebih lanjut. Wandi hanya berharap nyawa mereka berdua terselamatkan. Dan bersambung, itulah kisah misteri yang berjudul Akibat Pasang Susuk bagian yang pertama. Jika nanti ada kesempatan, saya akan lanjutkan ke bagian yang berikutnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.